Bapak, Ibu, Saudara, salam dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan dasar bacaan Alkitab 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 22 yang berbunyi demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara, bunglon merupakan jenis hewan yang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi di lingkungannya. Ketika berada di lingkungan yang dominan berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi berwarna hijau. Hal ini dilakukannya tidak lain adalah untuk bertahan hidup dari bahaya. Bunglon merupakan salah satu binatang yang unik karena ia memiliki kemampuan untuk dapat merubah warna kulitnya sesuai dengan warna tempat di mana ia berada. Hal ini mengingatkan pula bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, kepada kita Tuhan memberikan kemampuan bukan hanya beradaptasi terhadap situasi di lingkungan kita berada, tetapi juga kemampuan untuk mengubah situasi di lingkungan kita berada. Dalam hal ini, konteks adaptasi bukan berarti kita tidak memiliki prinsip maupun arah sehingga mudah mengikuti tren maupun perkataan orang lain. Melalui bagian bacaan kita 1 Korintus pasal 9 ayat 20 sampai dengan ayat 22, kita dapat menemukan hal prinsip dalam beradaptasi, dalam membangun suatu relasi yang baik dengan sesama sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Paulus menyampaikan hal prinsip yang sangat jelas. Semua yang Paulus lakukan itu berkaitan dengan sikapnya dalam beradaptasi atau menyesuaikan dirinya dengan berbagai golongan-golongan orang yang ada di jemaat Korintus, demi untuk memenangkan mereka bagi Injil. Sebenarnya Paulus dapat memanfaatkan pergaulan yang dia bangun untuk mendapatkan ketenaran ataupun dukungan dalam pelayanan. Tetapi hal ini ia tidak mau lakukan. Paulus justru memanfaatkan kemampuannya dalam beradaptasi tidak lain adalah untuk membangun manusia dalam berelasi dengan sesamanya menjadi baik. Demikian juga terlebih dari itu, tujuannya tidak lain adalah tujuan Allah yang bernilai kekal, yaitu dengan memberitakan Injil ke berbagai golongan, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Tidak lain adalah Injil yang menyelamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus karena itulah dikenal sebagai rasul yang beradaptasi tanpa kehilangan jati diri dan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang dia pegang. Kita seringkali antipati dengan suatu perubahan. Kita yang menyukai kemapanan sebenarnya tidak menyukai perubahan. Bila kita berada di sebuah
komunitas yang baru, kita adalah orang-orang yang membutuhkan waktu yang lama dan usaha ekstra untuk bisa menyatu dengan komunitas yang baru. Namun kita menyadari bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Mau tidak mau, kita harus melakukannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita memiliki tipikal yang mirip dengan Paulus, berarti kita mempunyai tugas, yaitu untuk mengembangkan kemampuan sosial kita dengan kemampuan yang dimiliki yang Tuhan berikan kepada kita sebagai makhluk adaptif atau makhluk yang dapat beradaptasi dengan bijak, baik, dan benar. Saudara, kita mengenal tanaman kaktus yang sangat berbeda karakternya. Kaktus adalah tumbuhan yang banyak hidup di tempat yang gersang dan panas serta sedikit air. Namun ia juga bisa dapat tetap bertahan hidup. Kaktus dapat beradaptasi dengan lingkungan di mana ia hidup. Untuk menyesuaikan diri itu, maka duri yang selama ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tanaman kaktus, ternyata merupakan daun yang mengalami perubahan bentuk demi penyesuaian dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi lain adalah akar yang sangat panjang. Akar yang panjang itu justru berfungsi untuk membantu kaktus mencari sumber air. Jika tanaman kaktus Tuhan ciptakan dengan memiliki kemampuan beradaptasi untuk bertahan di padang gurun, apalagi kita manusia yang diciptakan Allah yang serupa dan segambar dengannya. Dalam tantangan seberat apapun, kita percaya bahwa Allah akan senantiasa bekerja dalam hidup kita yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Persoalannya berpulang kepada kita, apakah kita mau memberi diri kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Sebab dengan memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi dan kondisi, namun juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki situasi, kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik. Kemampuan beradaptasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan normal baru, kita memiliki keterbatasan menjadi memiliki ketahanan diri, lentur dan kuat dalam menghadapi sesuatu dengan cara dan gaya hidup yang baru. Kita yang egois berubah menjadi manusia yang hidup sangat peduli dan sangat mendukung antar satu dengan yang lainnya. Kita yang biasa lemah menjadi manusia yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, sehingga selalu siap untuk beradaptasi dalam kehidupan normal baru. Berbagai macam contoh kita dapat menyikapi kehidupan kita saat ini dengan sikap hidup yang diam di rumah, namun kita bisa berbelanja secara online untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita yang saat ini belajar di rumah, kita dapat belajar secara online. Dengan demikian manusia semakin memiliki daya beradaptasi yang muncul terlihat secara luar biasa. Kemampuan kita beradaptasi akan menentukan apakah kita akan bisa bertahan atau justru kita akan kalah. Sebagai contoh dalam Alkitab, kita memahami dan kita mengenal yaitu sosok tokoh Daud. Daud adalah seorang gembala, tetapi ia dapat beradaptasi dengan gaya yang sangat luar biasa sehingga ia bisa menjadi pahlawan yang dapat mengalahkan Goliat yang besar. Kita juga memahami bahwa Daud adalah seorang yang dapat beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Tentu saja di balik semuanya itu tidak terlepas
dari penyertaan, pimpinan, dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia tidak bergantung pada situasi, tetapi sebagai manusia yang memiliki daya beradaptasi, kita mampu untuk mengubah situasi yang tidak baik menjadi baik. Dalam hidup kita akan terus kita diperhadapkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Untuk itu diperlukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut supaya kita sebagai manusia dapat tetap bertahan hidup. Adaptasi dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk memelihara kondisi hidup dalam menghadapi berbagai perubahan-perubahan. Kita sebagai manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan beradaptasi yang paling tinggi di antara semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hanya kitalah sebagai manusia yang dapat beradaptasi dengan iklim, temperatur, lingkungan, situasi, aktivitas, dengan orang-orang sekitar kita yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan Tuhan memberikan kita memiliki kehebatan daya beradaptasi yang sangat luar biasa, yang dapat membuka pikiran kita untuk menerima dan berani untuk menghadapi hal-hal yang baru, dan kita dapat mengandalkan diri kita untuk lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang membuat kehidupan kita ini lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Berbahagialah saudara dan saya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan memiliki kemampuan dalam beradaptasi. Amin.